Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Siapa namanya Pak? Abdul Uzza, bukan Abdul Somad. Abdul Uzza. Abdul Uzza ini punya pembantu namanya Suwaibah. Lalu Suwaibah ditugaskan menjaga adik iparnya yang sedang hamil, suaminya sudah meninggal dunia. Suwaibah, ya, jaga adik ipar saya. Suaminya sudah meninggal, anaknya mau lahir, tolong jaga. Nanti kalau anaknya lahir, beri kabar ke saya. Baik Tuan. Maka sampailah pada hari Senin 12 Rabiul Awal, perempuan itu melahirkan. Nama perempuan itu Aminah. Nama anaknya Al-Amin. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah pulang menemui tuannya Abdul Uzza. Wahai Tuan Abdul Uzza, ya, adik iparmu sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan kubur hidup-hidup. Malu punya keponakan perempuan. Dia laki-laki. Senang sekali Abdul Uzza karena punya keponakan. Adikku sudah meninggal, sekarang tergantikan dengan ponakanku laki-laki. Saking senangnya Abdul Uzza, maka apa kata Abdul Uzza kepada pembantunya Suwaibah yang bawa kabar gembira? Anti hurrah, sejak hari Senin ini kamu tidak lagi jadi budak hamba sahaya, kamu bebas sebebas-bebasnya. Sedekah Abdul Uzza pada hari Maulid adalah membebaskan budak hamba sahaya. Hamba sahaya harganya lebih mahal daripada onta. Jadi kalau saat ini harga onta 50 juta, sebetulnya lebih. Tapi karena kita udah teman lama, ya 50 juta aja lah. Harganya ternyata lebih. Dan hamba sahaya bisa jadi 75 juta. Maka itulah sedekah yang tertinggi saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Uzza itu siapa? Namanya Abdul Uzza. Nama kerennya ada dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Oh, memangnya manusia ini bisa punya dua nama? Sama. Tadi yang tahu siapa? Ustadz Abdul Somad. Oh bukan. Siapa? UAS. Ujian akhir semester. Namanya Abdul Uzza. Abdul hamba. Uzza berhala. Uzza lata Uzza. Tapi karena dia ganteng, menyala, maka dipanggil dengan Abu Lahab. Lahab artinya api yang menyala. Makanya orang sekarang kalau ganteng dibilang menyala abangku. Abu Lahab. Abu Lahab itu orangnya baik. Mana buktinya dia baik? Dia bersedekah 75 juta saat kelahiran Nabi. Makanya kalau ada orang sekarang bersedekah 75 juta saat kelahiran Nabi, itu baru satu level dengan Abu Lahab. Terus Abu Lahab itu jahatnya kapan? Nanti setelah Nabi umur 40 tahun. Ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Barulah dia marah sama Nabi dan berkata, alihadza jama'tana, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Turun ayat, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Jadi Abu Lahab itu baik. Tolong video ini jangan dipotong ya. Nanti dipotong pas saya bilang Abu Lahab itu baik. Tek, langsung dipotong. Langsung diupload di TikTok. Kata UAS, Abu Lahab baik. Langsung saya diserang. Kami mau melahap Abdul Somad. Bagaimana balasan Allah terhadap Abu Lahab? Abu Lahab masuk neraka. Betul, sepakat semuanya Abu Lahab masuk neraka. Tapi Abu Lahab punya saudara namanya Abbas. Abu Lahab punya saudara namanya Hamzah. Abu Lahab punya saudara namanya Abu Talib. Abu Lahab punya saudara namanya Abdullah, Abu Talib, Hamzah, Abbas, Abu Lahab. 5 yang tersebut dalam sejarah, 5 lagi tidak masyhur. Karena mereka saudara kandung 10 laki-laki dan 5 perempuan, 15 orang. Bapak yang baru punya anak 2 tambah 13 lagi. Oh, ibu-ibu komplain di belakang. Abbas saudara kandung Abu Lahab bermimpi. Abbas bertanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, ya, apakah kamu masuk neraka? Of course, pasti masuk neraka. Karena ayatnya nggak bisa dirubah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bagaimana kamu di neraka wahai Abu Lahab? Abu Lahab menjawab, khuffifa alayya fi kulli itsnain li'itaqi Suwaibah.
Saya memang masuk neraka, tapi azab saya diringankan setiap hari Senin karena saya membebaskan Suwaibah hari Senin, senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang nggak sholat, nggak puasa, nggak pernah ngaji, tapi setiap maulid senang aja, dia insya Allah kalaupun masuk neraka tiap hari Senin azabnya ringan bersama dengan Abu Lahab. Ini Ustaz hadisnya sahih. Hadisnya ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Bukan hadis maudhu, bukan hadis dhaif, bukan hadis palsu. Hadisnya ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Lalu kemudian seorang ahli hadis namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi bersyair. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabat yadahu fil jahibi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhul adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau orang kafir yang sudah dijamin masuk neraka diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita yang bertauhid senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah kita selamat dari neraka dan mendapatkan surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin.